datang di Mirror, kumpulan cerita misteri dan horor. Nah, cerita Mirror hari ini berjudul Misteri Sandekala. Jangan keluar saat maghrib. Kisah ini merupakan sebuah adaptasi sosial yang sering terjadi di sekitaran kita. Nah, di cerita hari ini kita punya beberapa nama tokoh. Yang pertama kita sebut saja Toto. Nah, si Toto ini punya kedua teman yang kita sebut saja namanya Juki dan Vian. Oke? Kalian ingat ya nama-nama ini? Toto ini berumur 12 tahun dan dia tinggal bersama bapaknya di sebuah tempat yang berletak di Jawa Barat. Awalnya Juki dan Vian sudah memperingatkan Toto bahwa tidak boleh bermain terlalu lama karena hari sudah mulai gelap atau kita sebut wayah surup. Jadi wayah surup itu wayah waktu di mana matahari akan tenggelam. Nah, tetapi ya namanya anak-anak, Toto tidak memperdulikan apa yang dikatakan teman-temannya itu. Toto memilih tempat sembunyi di rumah kosong yang sangat jauh dari jangkauan teman-temannya. Juki dan Vian berteriak memanggil nama Toto. Namun mereka berdua tidak menemukan keberadaan Toto. Karena hari yang mulai gelap, mereka memutuskan untuk pulang. Juki dan Vian berpikir bahwa Toto sudah pulang kembali ke rumahnya. Akan tetapi, setelah sampai rumah, hal yang mengejutkan pun terjadi. Bapaknya Toto, kita sebut saja Pak Junet ya. Beliau sedang menunggu Toto pulang. Karena hari sudah mulai gelap dan Toto tidak kunjung pulang, maka Pak Junet ini pergi menghubungi teman-temannya, termasuk si Juki dan si Via. Namun seperti yang kalian tahu, kedua teman Toto ini juga tidak tahu di mana keberadaan Toto. Para warga dan orang-orang di desa itu pun sudah mengira bahwa Toto diculik oleh Sandekala, bisa berkeliaran di waktu maghrib tiba. Ini bersikukuh bahwa Toto hanya tersesat. Akhirnya para warga ini pun membantu Pak Junet untuk mencari Toto. Para warga memeriksa ke seluruh penjuru tempat di desa tersebut, dimulai dari kebun-kebun, sungai, hingga hutan yang konon menjadi tempat dan markas dari Sandekala itu. Sampai akhirnya nih, dilakukanlah sebuah cara agar tubuh dari Toto bisa ditemukan. Biasanya dilakukan oleh tetua adat. Mereka pun melakukan ritual dengan cara membakar kemenyan, menggantung ayam cemani. Ayam cemani itu ayam yang warnanya hitam gitu loh guys, di pepohonan dan mengucapkan sebuah kalimat mantra yang berisi tentang permohonan ampun dan berjanji untuk mengawasi anak-anak ketika wayah surup tiba. Nah, setelah selesai, biasanya mereka akan kembali ke rumah masing-masing dan konon katanya anak yang diculik itu pasti sudah ada di rumah. Benar saja, setelah berhari-hari Toto tidak ditemukan, akhirnya Toto pun kembali ke rumah atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Toto pun berhasil ditemukan di sebuah sungai oleh seorang warga. Tubuh Toto benar-benar kotor, bau, dan terus-menerus menggigil kedinginan. Alhasil, Toto pun segera dibawa ke rumah sakit, namun kondisi psikis dan mental Toto sepertinya terganggu. Toto pun belum bisa menceritakan hal-hal yang dia ketahui, dan yang lebih mengerikan lagi, Toto masih sering mengigau takutan sambil menutup wajahnya. Nah, Pak Ustadz ini pun memberikan air minum yang telah didoakan, yang bertujuan agar Toto bisa segera sembuh juga dari keadaan Toto yang sangat memprihatinkan. Nah, alhamdulillahnya setelah Toto meminum air doa tersebut, Toto pun berangsur-angsur untuk pulih dan Toto bisa kembali bermain bersama teman-temannya. Atas kejadian tersebut akhirnya menjadi pelajaran bagi seluruh warga di desa tersebut agar mengawasi anak-anaknya ketika waktu pergantian siang dan malam tiba. Nah, segitu dulu cerita Mirror hari ini.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor, kalian boleh banget cerita, kirim ke email di bawah ya. Nah, sekian dulu Mirror hari ini. Aku tahu mungkin cerita ini terlalu pendek. Aku masih bingung banget harus mulai dari mana. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan kisah misteri Sandekala? Oke, segitu dulu video hari ini. See you on my next video. Jangan keluar di sana.